Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang pada malam hari ini menyimak kajian secara online, yang semoga pula senantiasa mendapatkan curahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah istiqomah kepada kita semuanya, khususnya istiqomah dalam thalabul ilm, istiqomah dalam memakmurkan masjid, dan tentunya istiqomah dalam amalan-amalan utama yang mengiringi kegiatan kajian pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, dan ini adalah musibah serta ujian kita bersama. Maka kita pun harus ikhtiar, berusaha bahu-membahu, saling menguatkan, bersinergi untuk bisa melewati ujian kali ini. Dan kita tentu setiap hari mendapat kabar berita tentang saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan kerabat, bahkan juga termasuk guru-guru kita, satu persatu sakit dan isoman, dan juga sebagiannya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu berita-berita yang kita tahu, yang kita dengar memang sangat berat, ya. Terlebih ketika teman kita, saudara kita yang meninggal dunia ini adalah di antaranya orang-orang yang terbaik. Ada di antara mereka teman ngaji kita, ya, yang mungkin beberapa waktu yang lalu
masih bertemu dan ngobrol dengan kita. Bahkan di antara mereka juga ada yang aktivis di masjid, panitia kajian, ada yang takmir masjid, ya. Bahkan juga dari ustadz-ustadz kita. Tentu secara manusiawi kita sangat berat sekali menghadapi ujian kali ini, ya. Dan salah satu efek dari banyaknya kematian yang mendadak ini tidak jarang juga menambah berat kondisi orang-orang atau teman-teman kita yang sedang sakit. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit nasihat yang ingin kami sampaikan khususnya kepada saudara-saudaraku yang sedang ditimpa ujian berupa sakit terinfeksi virus COVID-19 sehingga harus isolasi mandiri, atau mungkin ada sebagian yang sedang dirawat di rumah sakit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pandangan Islam maupun dalam pandangan medis, bahwa kondisi psikis atau kejiwaan orang yang sakit ini sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi si sakit. Ya. Ketika orang yang sedang sakit ini mendapat tekanan batin atau stres atau mungkin panik, bingung, takut, maka ini akan sangat berpengaruh kepada fisiknya. Ya. Sebaliknya ketika si sakit ini bisa berusaha untuk tetap berbahagia, ya, bisa tetap tenang, bisa tetap ceria, membesarkan hatinya, maka ini juga pengaruh kepada kesembuhannya. Ya. Ada satu kisah dulu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang cukup parah, di mana dengan sakit itu beliau tidak bisa bepergian, bahkan untuk berobat pun tidak bisa. Maka beliau mengundang seorang tabib, seorang tenaga medis atau seorang dokter, diundang ke rumahnya untuk mengobati sakit yang beliau derita. Ya. Ketika sang dokter ini sampai di rumah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sang dokter kaget karena melihat di tempat tidur Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dipenuhi dengan kitab. Di samping kiri, di samping kanan, sebagian besarnya terbuka, dalam kondisi terbuka, artinya dibaca, dipelajari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Maka si dokter mengatakan bahwa sebaiknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini istirahat untuk tidak membaca buku, untuk tidak membaca kitab, ya, karena saat itu kondisinya sedang sakit, diminta untuk istirahat. Maka beliau spontan menjawab, bukankah orang sakit itu kalau dia bahagia, kalau hatinya senang, itu akan mempercepat kesembuhannya, wahai dokter. Maka dokter mengatakan, iya memang, bahkan saya pernah bekerja di satu rumah sakit dulu tahun 99 dan tinggal juga di mes rumah sakit, sehingga banyak bergaul dengan tenaga kesehatan. Bahkan dalam dunia kesehatan yang saya pahami bahwa faktor kejiwaan termasuk sugesti, semangat untuk sembuh, bisa berbahagia, bisa tenang, ini bisa menjadi obat dan terapi bahkan 50% dari proses kesembuhan. Itu pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, bukankah kalau orang yang sakit, kemudian dia itu bisa tenang, bisa bahagia, bukankah akan bisa cepat sembuh, wahai dokter? Maka kata sang dokter, iya memang begitu. Maka aku ketika sakit itu sangat senang, sangat bahagia kalau aku ini membaca kitab, menulis kitab. Maka ini akan membantu kesembuhan saya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu
usaha dan ikhtiar agar kita sendiri kalau kita sakit bisa cepat pulih dengan izin Allah. Ikhtiar usahanya adalah membuat hati kita tenang dan bahagia. Sebaliknya kalau kita panik, takut, bingung, stres, maka akan memperparah sakit kita. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan sebenarnya orang sehat saja kalau dalam kondisi panik, dalam kondisi takut, dalam kondisi bingung, sedih, bisa jadi dia tidak doyan makan, apalagi yang sedang sakit. Bukankah juga mungkin pernah kita alami, kita tidak nafsu makan, padahal tidak sakit, karena sedang kepikiran sesuatu, sedang panik. Bahkan berapa banyak orang yang sesak napas, sebenarnya dia tidak punya riwayat sesak napas, ketika sedih yang sangat, ketakutan yang sangat, nyesek ya, sampai menggap-menggap. Itu orang yang sehat, apalagi orang yang sakit. Ketika panik, takut, maka akan memperparah dan memperburuk kondisi, bahkan itu pengaruh kepada fisiknya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini banyak orang yang panik, takut, bahkan stres. Dan itu ternyata tidak hanya menimpa orang-orang awam saja, tapi juga menimpa orang-orang yang sudah ngaji. Ya. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebihnya 1 bulan yang lalu, sebelum saya sakit, kemarin sempat sakit 3 pekan, saya kunjungi teman-teman yang isoman, ada yang di Kediri, di Jombang ini, Sidoarjo, dan lain-lainnya. Maka saya mendapati saudara-saudara kita yang sedang sakit itu, dari wajahnya, dari sikapnya, itu menunjukkan memang secara manusiawi, secara tabiat sangat panik dan takut. Ya. Bagaimana tidak, setiap hari beritanya tentang kematian. Setiap hari, bahkan setiap saat ambulan lewat, bunyi terus. Wah ini paling orang sakit kritis, wah ini paling orang yang mati, ya jenazah lewat. Ya. Sebentar-sebentar masjid mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un gitu ya. Kemudian buka handphone, buka WA di grup, ya beritanya telah meninggal dunia orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang masih muda, sepantaran seusia kita, bahkan ada yang di bawah kita, meninggal dunia secara mendadak. Belum lagi mungkin orang yang masih nonton TV, beritanya meninggal dunia. Maka secara manusiawi orang semakin takut. Dan itu ternyata pengaruh sekali memperburuk kondisi si sakit. Dan setelah kita coba untuk memberikan wejangan, nasihat, dihibur, ditanya lagi, dulu kan sudah ngaji tentang bab takdir, sudah ngaji bab tentang ini, tentang tawakal dan semuanya. Kita ingatkan kembali, kita ajak bercanda. Alhamdulillah, semua yang kita temui, ya Allah Subhanahu wa taala takdirkan diberi kesembuhan dan secara perlahan berangsur semangat. Bahkan sebagiannya tidak sempat kita kunjungi, tapi kita telepon. Setiap hari, 2 hari sekali, tanya perkembangan terus, itu Masya Allah, efeknya besar sekali. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil peluang kesempatan ini untuk banyak beramal. Ya, salah satunya adalah meringankan beban saudara kita, dan itu tidak melulu dengan materi. Kalau punya alhamdulillah syukur, dengan uang ya, karena ini juga akan meningkatkan imun teman kita yang mungkin drop secara ekonomi, tidak bisa bekerja. Kita bantu kalau ada rezeki dengan dana, maka itu akan membuatnya tenang juga. Nah, kalau tidak mampu mungkin punya sembako, atau mungkin punya herbal, punya obat, punya stok madu. Kalau juga tidak ada, dengan lisan, ditelepon, ya, diajak bicara, diajak ngobrol, sempatkan waktu kita untuk menghibur saudara-saudara kita yang sedang sakit. Karena kita sangat berat dan sangat sedih kehilangan orang-orang terbaik. Kita hanya bisa berusaha, berdoa, semoga teman-teman yang baik ini Allah berikan panjang umur, termasuk kita. Ya, jangan sampai kita tinggal diam, apapun bisa kita lakukan untuk meraih kebaikan ini.
Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan terutama kepada saudara-saudara, saudara-saudari yang hari ini sedang sakit. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang bagaimana memanajemen rasa takut terhadap kematian. Ya. Karena pada hari ini banyak orang yang takut mati. Bagaimana sebenarnya mengelola rasa takut terhadap kematian. Ya. Dan bagaimana memiliki rasa takut yang proporsional menurut pandangan Islam. Ya, termasuk kita akan membahas sebenarnya takut mati itu boleh atau tidak. Gitu. Dan nanti ada beberapa poin-poin di mana poin-poin itu adalah tentang solusi atau ikhtiar kita agar kita tidak terlalu takut dengan kematian. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada di antara manusia itu yang memang sangat takut berlebih-lebihan terhadap kematian ini. Sampai dalam taraf fobia. Jadi dengan kematian ini sangat luar biasa takutnya. Seperti tadi mendengar suara ambulan, jantungnya berdebar, darahnya naik. Mendengar pengumuman orang yang meninggal, membaca berita tentang kematian, ini adalah takutan yang berlebihan. Tapi di sisi lain ada juga orang yang takut hidup atau takut dengan kehidupan. Dia orang yang putus asa sehingga dia malah bunuh diri. Dan itu bukan berarti orang yang berani mati sebenarnya, tapi dia takut hidup, takut dengan kehidupan, tidak bisa dan tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Maka dia akhirnya ambil jalan dengan bunuh diri. Maka Islam memberikan arahan bagaimana sebenarnya kita ini memanajemen rasa takut khususnya dengan kematian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan kematian itu sebenarnya boleh atau tidak? Ini kita bahas di awal. Bolehkah kita ini takut dengan kematian? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, barang siapa yang senang suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang dengan pertemuan itu, dengan perjumpaan itu. Dan barang siapa yang benci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan itu. Dan pertemuan atau perjumpaan dengan Allah itu adalah maksudnya kematian, dengan kematian. Siapa yang senang dengan kematian karena akan berjumpa dengan Allah, Allah pun suka. Dan siapa yang benci dengan kematian, maka Allah juga benci dengan pertemuan itu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Nabi Allah, akarahiyatul maut fakuluna nakrahul mauta." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud benci di sini benci dengan kematian, sementara semua dari kita itu nggak suka dengan mati? Ini perkataan dari Ummul Mukminin Aisyah. Apakah yang dimaksud benci di sini adalah kematian, benci dengan kematian? Bukankah semuanya kita itu sudah suka dengan kematian? Nah, kita garis bawahi kalimat ini, di mana Rasulullah SAW tidak menyalahkan perkataan Ummul Mukminin tentang fakuluna nakrohul mauta. Bukankah kita ini semuanya nggak suka dengan kematian? Rasulullah tidak menyalahkan. Nah, lalu Rasulullah menjawab, laisa kadzalik walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ah. Bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Akan tetapi seorang mukmin itu kalau diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan keridhaan Allah dan surganya Allah, maka dia suka dengan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala
maka Allah pun suka. Dan wa innal kafira idza busyira bi adabillah wa sakhatihi kariha liqa Allahi wa karihallahu liqa'ah. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, dia ketika diberi kabar tentang azab Allah dan kemurkaannya, dia tidak suka dengan perjumpaan itu. Maka Allah tidak suka dengan perjumpaan itu. Nah, para ulama menjelaskan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa Rasulullah tidak menyalahkan Aisyah ketika mengatakan fakulluna nakrahul mauta. Bukankah setiap dari kita, semuanya manusia itu tidak suka dengan kematian? Nah, maka yang dimaksud di sini, kenapa Rasulullah tidak menyalahkannya? Karena ketakutan manusia terhadap kematian itu adalah takut yang sifatnya tabi'iyah, tabiat. Sehingga Rasulullah tidak menyalahkannya. Artinya secara tabiat manusia itu sebenarnya tidak suka dengan kematian. Secara tabiat. Diakui atau tidak, secara normal kita semua itu tidak suka dengan kematian itu. Walaupun akan dilalui, tapi buktinya orang berusaha untuk sehat, supaya sembuh. Kenapa? Karena takut mati. Ini adalah sesuatu yang sesuai tabiat manusia dan ini tidak tercela. Namun orang yang takut mati dan sifatnya tercela adalah ketika dia takut mati karena cintanya dengan dunia ini. Ini yang tercela dalam Islam. Kalau sekedar takut biasa itu tabiat, tidak disalahkan. Sebagaimana kita takut ular, takut dengan binatang buas, ya, takut dengan perampok misalkan, dan takut-takut lainnya secara tabiat, ini tidak disalahkan. Tetapi kalau kita takut mati karena cintanya dengan dunia, maka ini sesuatu yang tercela. Maka kalau ada pertanyaan, apakah boleh kita ini takut mati? Secara tabiat boleh. Tetapi kalau takutnya kita dengan kematian itu karena cintanya kita dengan dunia, maka ini tercela. Nah, bisa kita bedakan ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau sekarang banyak orang meninggal dunia, sehingga mungkin ada di antara kita merasa was-was, takut, panik, jangan-jangan kita juga sebentar lagi akan meninggal. Coba mungkin ada yang di antara hadirin, hadirat atau yang menyimak ini pada saat ini atau beberapa waktu ini sedang mengalami sakit. Ada enggak perasaan muncul jangan-jangan setelah ini saya? Dan itu betul-betul terjadi, bahkan menimpa saudara-saudara kita yang sudah ngaji lama. Curhat ke saya, Ustadz, teman saya itu masih muda, ya, tapi sudah meninggal. Jangan-jangan saya juga sebentar lagi. Bagaimana, ada yang bilang bagaimana saya ini bingung, ini anak saya juga masih kecil, ya, masih kecil-kecil. Istri saya juga masih muda. Banyak yang seperti itu, nih fakta ini. Nah, maka ada yang seperti itu, ya, karena panik, takut karena banyaknya yang meninggal dunia di semua kalangan ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, apabila ketakutan itu berlebih-lebihan, ya, apalagi menimbulkan rasa tidak tenang, maka ini harus diobati. Ya. Karena hakikatnya orang yang ingat kematian harusnya lebih tenang, lebih semangat. Tapi kalau ingat mati tapi dia semakin down, semakin drop atau semakin panik, berarti ini was-was dari syaitan yang harus disembuhkan. Nah, mungkin ada yang mengalami. Maka ada beberapa solusi yang ditawarkan dalam Islam, gimana caranya supaya kita ini bisa memanage rasa takut terhadap kematian. Ya. Artinya supaya tidak terlalu panik, nggak terlalu takut dengan kematian. Apa saja itu? Yang pertama, ketika kita mendengar berita kematian, maka ucapan yang kita ucapkan adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Atau mungkin melalui tulisan di WA. Ini yang biasa kita lakukan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
Tetapi sayangnya berapa banyak orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun lewat begitu saja. Tidak diresapi maknanya. Bahkan ada yang tidak membacanya sama sekali, hanya bikin stiker. Ini sudah sebuah kekeliruan, harus dipahami bahwa walaupun kita ngetik, walaupun kita ngirim stiker, tetap kita baca. Karena sunnahnya adalah dibaca, bukan ditulis. Bahkan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah hendaknya kita memahami secara mendalam, diresapi kalimat itu. Pernahkah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu kita memahami maknanya secara mendalam? Kalau kita amalkan itu, insya Allah rasa takut dengan kematian itu akan berkurang. Kenapa? Karena di dalam kalimat itu yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, ketika Allah menjelaskan orang-orang yang sabar di ayat 155, maka Allah melanjutkannya dalam ayat yang ke-156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang-orang yang ketika ditimpa musibah kepada mereka, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dan musibah ini tidak hanya kematian. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW suatu ketika lampu beliau di rumah beliau itu padam. Ketika malam hari ada seorang sahabat, kemudian lampu di rumah Rasul itu padam. Maka Rasulullah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dan juga dalam hadis-hadis yang lain, dalam hadis-hadis yang sahih bahwa musibah itu macam-macam, bahkan sampai duri yang menusuk seorang mukmin itu juga musibah. Maka kalimat alladzina idza asabathum musibah, dan orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ini maknanya luas. Musibah ini macam-macam. Namun sering kalinya yang populer adalah ketika kita mendengar kematian, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka penggalan pertama, sebagaimana dibahas oleh beberapa ahli tafsir, di antaranya yang saya kutip ada dari tafsir At-Tabari. Kemudian juga dalam tafsir ini Taisir Karimi Rahman Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Juga dalam tafsir yang lain, di antaranya tafsir Imam Al-Qurtubi, bahwa kalimat inna lillahi ini adalah bagian dari tauhid. Karena pengakuan bahwasanya kami ini milik Allah. Kami ini milik Allah. Saya, badan saya, ruh saya, harta saya, semuanya ini milik Allah. Bukan milik kita. Sehingga kalau Allah pemiliknya itu mau mengambil, itu haknya Allah. Nah, ketika orang memahami kalimat ini, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, maka termasuk nyawa ini adalah milik Allah. Nah, yang punya Allah mau ngambil ya hak Allah. Ini kalau kita pahami secara mendalam kalimat ini, kita akan lebih legawo ketika memang kita sedang sakit, dan kalau Allah takdirkan saya meninggal dunia, lawang ini nyawa bukan milik saya, milik Allah. Kalau Allah mau ngambil, monggo. Ini kalau kita pahami inna lillahi. Cuma sayangnya seringkali hanya ucapan saja lewat begitu saja, tidak diresapi. Padahal semuanya termasuk kita ini, baik fisik maupun ruhnya, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah pisahkan, ya itu haknya Allah. Tidak mungkin kita ngeyel, itu bukan punya kita. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kami akan meninggal dunia, akan masuk ke alam barzah, akan dibangkitkan dan akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memanage rasa takut kita terhadap kematian, sering-sering meresapi ayat ini. Iya ya, kita ini milik Allah. Roh saya milik Allah, jasad saya milik Allah, nyawa ini milik Allah. Kalau Allah mau ambil, ya haknya Allah, yang punya, bukan saya. Ini yang pertama, supaya kita tidak terlalu panik dengan kematian. Seperti kita dititipi barang, kemudian yang punya barang mau mengambilnya, kita nggak mungkin akan ngeyel. Monggo, ini milik panjenengan, ya, dengan ikhlas, termasuk nyawa kita. Ini sering-sering kita renungkan. Ya.
Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mizanul Amal, Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan tentang salah satu terapi untuk mengurangi rasa takut terhadap kematian, yaitu apa? Orang yang takut kematian umumnya pertama dia ingin bersenang-senang lebih lama di dunia ini. Ingin bersenang-senang lebih lama, masih banyak target-target dalam pikirannya. Saya pingin begini, saya pingin menikmati masa tua, pingin ngemong putu, pingin anak-anak perempuan ini saya jadi wali nikahnya, jangan sampai saya meninggal belum nikahkan anak saya. Banyak target-target kita itu. Ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang itu biasanya takut mati karena dia ingin bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini lebih lama lagi. Yang kedua, karena dia takut berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Ya Allah, kalau saya meninggal sekarang, saya harus berpisah sama istri saya. Padahal istri saya masih muda. Kalau saya meninggal dunia kok dirabi wong, ya apa? Mungkin ada pikiran begitu. Ya. Anak-anak saya masih kecil-kecil, ada yang masih TK, yang SD. Nah, aku mati ya apa? Siapa yang akan merawat mereka? Siapa yang mencari nafkah? Kadang-kadang muncul pikiran seperti itu. Maka inti dari poin kedua, solusi terapi supaya nggak terlalu takut dengan kematian, kita harus berusaha menyembuhkan penyakit hubud dunia. Nah, ini akan selalu berdampingan. Kalau hubud dunia pasti karohiyatul maut. Cinta dunia pasti takut mati. Ya, sebagaimana hadis Tsauban, yaitu tentang penyakit wahan. Ya, ini sudah sering kita bahas. Dan inilah yang menyebabkan kaum muslimin ini seperti buih di lautan, dihilangkan rasa gentar dari hati musuh-musuh Islam, dan dikepung dari seluruh penjuru. Kenapa? Karena terjangkit virus yang bernama wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka terapi yang kedua agar kita tidak terlalu takut dengan kematian, kita berusaha menyembuhkan penyakit hubbud dunya ini. Gimana caranya menyembuhkan penyakit hubbud dunya? Ya, sebenarnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari diberi pilihan, ada dua pilihan. Kita akan memilih yang terbaik di antara dua pilihan. Dulu mungkin ya, sebelum punya istri, kalau ada pilihan nih, ada dua calon istri. Yang pertama cantik, yang kedua cantik. Yang pertama solihah, yang kedua kurang solihah. Nah, bedanya di sini. Ada kesamaan-kesamaan tapi ada perbedaannya, pasti kita akan pilih yang terbaik. Nah, kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dunia, ini surga, akhirat, pilih mana? Padahal Allah secara tegas mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupan dunia ini. Kalau dijabarkan lebih luas lagi, Masya Allah, penjenengan bisa membuka kitab Imam Ibnul Qayyim, yaitu kitab Hadil Arwah ila Daril Afrah, bertamasya ke surga. Bagaimana kenikmatan surga itu yang luar biasa, dan bandingkan dengan kehidupan dunia. Tidak ada apa-apanya. Ibarat seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke air lautan lalu dia angkat, maka yang nempel di telunjuknya itulah kenikmatan dunia, dan lautan samudra yang luas itu adalah kehidupan akhirat, surga. Kan dalam hadis Rasul menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat dan satu diberikan di dunia ini, yang 99 di akhirat. 1%-nya dikeroyok jadi rebutan seluruh manusia, itu satu rahmat Allah. Dan nanti akan disempurnakan 99-nya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diberi pilihan, yang ini dunia, dia sifatnya sementara, sifatnya semu, dan kenikmatannya juga terbatas. Yang ini akhirat, di surga, kekal selama-lamanya, kenikmatannya sempurna. Pilih mana?
Kalau mau jujur kita pasti milih akhirat. Makanya ketika ada orang terlalu cinta dengan dunia, kita ingat membandingkan dua keadaan ini, surga dan dunia, surga dengan dunia ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin kedua agar kita tidak terlalu takut dengan kematian adalah menyembuhkan penyakit hubbud dunia. Sekarang kita hidup di dunia, butuh dunia, silakan, tidak masalah. Kita butuh dunia sekedar untuk menghantarkan kita ke akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dicintai mati-matian, tapi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Jadi yang pertama, kita resapi firman Allah surat Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua yaitu menyembuhkan penyakit hubbud dunia. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gimana caranya supaya kita ini enggak terlalu takut mati? Yang ketiga adalah dengan cara memperbanyak mengingatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu mengingat mati. Dan kalau perintah ini kita lakukan, memperbanyak, maka termasuk bagian dari ibadah, berpahala. Semakin banyak, semakin sering kita mengingat kematian, maka semakin banyak pahala kita dapatkan. Dan manfaat lainnya adalah semakin menganggap biasa kematian, karena sering diingat. Ya, karena sering diingat. Makanya dalam kehidupan Rasulullah SAW, beliau ketika ngobrol dengan istri beliau pun masalah kematian dibahas secara biasa saja. Coba kita cek dalam, contohnya dalam kitab Al-Wajiz, ya, kitab Al-Wajiz, kitab tentang fikih. Di sana ada Kitabul Janaiz, yaitu bab tentang mengurus jenazah. Pada poin pembahasan tentang memandikan jenazah, di sana ada salah satu hadis yang dicantumkan oleh penulis, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Di mana ketika Rasulullah SAW pulang dari pemakaman Baqi, kemudian di samping beliau ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bersama beliau. Kemudian tiba-tiba Aisyah mengeluhkan, "Ya Rasulullah, kepala saya pusing. Saya lagi pusing Rasulullah." Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak apa-apa Aisyah." Ya. Beliau mengatakan apa? Ya, in mutti. Ya, jika kamu mati, wahai Aisyah, ya, gosal tuki wa kafantuk. Kalau kamu meninggal dunia dengan sebab sakit ini, pusing ini, jangan khawatir, nanti saya sendiri yang akan memandikan kamu dan mengkafani kamu. Kalau kamu meninggal lebih dulu, saya yang akan memandikan dan mengkafani kamu. Artinya apa? Membahas tentang kematian dalam kehidupan sehari itu dicontohkan Rasulullah SAW supaya biasa, tidak tabu. Ya. Dan ini perlu disampaikan dulu ke istri. Kalau nggak disampaikan hadisnya nanti salah paham. Nanti istrinya batuk, "Mas, watuk mas, oh nggak apa-apa sampean mati, kok tak dusi, tak kafani." Ya, salah paham. Oh sampean dungokno mati ya cek rabi maneh gitu. Mungkin begitu. Padahal Rasulullah dengan Aisyah biasa. Apa tujuannya? Untuk mengingat sebanyak-banyaknya tentang kematian. Nah, maka kalau sering diingat, akhirnya jadi biasa, ndak aneh lagi, ndak tabu lagi. Ini poin yang ketiga, solusi agar kita tidak terlalu takut dengan kematian, yaitu seringlah mengingat kematian sebanyak-banyaknya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang keempat ini memaksimalkan bekal untuk mengarungi kehidupan setelah kematian. Kalau kita membuat semacam tangga, sebenarnya perjalanan kita itu masih jauh. Ya, untuk sampai di ujung yaitu surga itu sangat jauh. Pertama kita di alam ruh, kedua di alam rahim, kemudian dunia. Kita baru
tangga ketiga. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Nah setelah itu tangga berikutnya kematian, alam barzah, alam kubur, kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang di mizannya Allah, melewati sirat, melewati telaga, melewati kintoroh dan seterusnya. Panjang sekali. Nah, biasanya kalau kita mau bepergian jauh, kalau bekalnya itu banyak, itu lebih tenang. Nah, kita mau berangkat ke Jakarta, sangunya pas-pasan. Ya. Bawa baju yang dibawa terbatas. Wah, harus di sana harus repot nyuci karena bawanya sedikit. Kemudian makanan ya hanya cukup untuk 1-2 jam habis. Ya kalau ada uang tidak masalah, uangnya juga pas-pasan untuk ongkos sama sedikit kelebihan. Beda dengan kalau orang bepergian kemudian bekalnya banyak sekali, itu akan lebih tenang. Apalagi ini perjalanan kita adalah perjalanan panjang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bekal maka semakin tenang. Oleh karena itu, kalau ingin mengurangi dan memanage hati kita supaya tidak terlalu takut dengan kematian, maka perbanyak bekalnya. Ketika seorang sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor dalam hadis riwayat Ibnu Umar kepada Rasulullah SAW. Lelaki ini bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdol? Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, qala ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling afdol adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas? Siapakah mukmin yang paling cerdas wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Kata Rasulullah, mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus dalam mempersiapkan menghadapinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk mengurangi rasa takut kita dengan kematian, perbanyak bekal kita. Selain amal-amalan umum, kita usahakan punya amalan yang bisa kita andalkan nanti di alam kubur. Walaupun sudah meninggal dunia, kita dapat aliran pahala terus. Ya. Di antaranya ada salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ya, dan juga Imam Baihaqi. Ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir. Kalau dalam hadis yang umum itu kan tiga perkara ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Ini yang umum ya. Ketika Bani Adam itu meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi ada satu hadis lagi, yaitu ada 7 perkara di mana 7 perkara ini kalau kita lakukan, maka pahalanya akan mengalir sampai kita pun di alam kubur. Apa itu? Yang pertama, ilmu yang diajarkan. Ini sama dengan yang pertama tadi. Sesederhana apapun ilmu yang pernah kita ajarkan dan diamalkan, disebarkan, kita akan dapat aliran pahala terus walaupun kita sudah di alam kubur. Kemudian yang kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Sudah tadi dibahas. Nah yang ketiga, mushaf Al-Quran yang diwariskan. Kalau kita sekarang punya uang, punya mushaf, 10 mushaf dibagi-bagikan, dibaca orang, dipelajari, dapat aliran pahala. Selama mushaf itu masih ada. Masya Allah. Kemudian yang keempat, masjid yang dibangun. Subhanallah. Ada proyek pembangunan masjid. Sekarang Mas Andili menyebarkan flyer pembangunan masjid di mana saja ya. Di Imam Syafi'i sudah ya, dari mulai Masjid Gubuk dari alang-alang sampai sekarang masjid 2 lantai besar. Kemudian Masjid Ubalan di Pacet sudah berdiri musola ya. Nah, mungkin sebentar lagi di mana? Di Jombang ya.
Kita dukung bersama. Siapa yang membangun masjid, pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah di alam kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rumah bagi Ibnu Sabil, bikin rumah untuk orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, butuh penginapan, gratis disiapkan rumah penginapan. Ini juga pahalanya terus mengalir. Kemudian yang keenam, sungai yang dialirkan. Jadi membuat saluran air ya, termasuk juga dalam riwayat lain ada membuat sumur. Ya. Dan yang terakhir adalah sedekah yang ia keluarkan ketika sehat dan masih hidup. Karena ternyata sodakoh waktu sehat itu pahalanya lebih besar daripada sedang sakarat. Ada orang sudah sakit kritis terus bilang ke keluarganya, saya punya harta tolong disodakokan. Ini masih ada kesempatan, tapi lebih baik adalah ketika sehat. Apalagi sodakoh ketika sehat dan sedang butuh-butuhnya duit. Sodakoh ini paling besar pahalanya. Beda dengan sodakoh orang yang sudah kritis. Ya, biasanya sudah wis paling marengannya mati, ya, disumbang noai wis. Masih mending ya, masih ada kesempatan ya. Tapi yang terbaik adalah ketika masih tahes alias sehat. Ya, ini adalah memperbanyak bekal. Jadi saya ulangi, supaya tidak terlalu takut mati, yang pertama resapi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kedua adalah hilangkan penyakit hubud dunia. Nah, yang ketiga, ya, tadi apa Pak? Yang ketiga apa? Memperbanyak mengingat kematian ya Bu ya. Kemudian yang keempat, memaksimalkan bekal, termasuk dengan sodako-sodako jariyah. Nah yang kelima, ini yang cukup penting juga, mengilmui tentang bagaimana hakikatnya alam akhirat itu. Ada orang yang salah paham sehingga memahami bahwa alam kubur itu begitu menyeramkan, sehingga takut juga dengan kematian. Terbujur, pakai pocongan, di bawah pohon Kamboja, ya, terus kelabang kalau jengking moro katanya gitu ya, sendirian, kudanan, nek udan banjir katuen, sempit, berapa ya, 1,5 meter kali 2 meter, sempit ya. Itu yang selalu dibayang-bayangkan, sehingga akhirnya dengan kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, ini harus kita rubah ya. Karena tidak selamanya alam kubur menyeramkan. Ini kalau dibahas cukup panjang, ada satu poin pembahasan tentang perjalanan ruh manusia. Nanti bisa dicari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Barok bin Azib. Hadis riwayat Imam Ahmad, bagaimana perjalanan ruh seorang mukmin tidak sebagaimana yang kita bayangkan menyeramkan, tidak. Mulai dari sesaat menjelang wafatnya, maka Allah turunkan malaikat-malaikat yang berbaju putih-putih, wajahnya bersinar seperti matahari, jumlahnya banyak sejauh mata memandang, dan mereka baris duduk di hadapan kita yang akan meninggal dunia. Luar biasa penyambutannya. Kita menyaksikan orang yang sakarat itu cuma kejat-kejat, ngorok gitu, enggak. Padahal dia melihat, berdasarkan hadis Nabi SAW, melihat malaikat-malaikat turun dari langit, jumlahnya banyak, berbaris, duduk di hadapannya. Dan mereka membawa kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu, di samping kepalanya hadirlah malaikat pencabut nyawa. Dan jangan dibayangkan, waduh serem sekali, enggak. Apa kata Rasulullah yang dikatakan oleh malaikat ini? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju keriduan Allah dan ampunannya. Dengan baik dia disuruh ruhnya keluar sendiri. Maka ruh itu akan keluar, ya, merambat dari kaki naik ke atas sampai di tenggorokan, ngorok. Kemudian setelah lepas, maka kata Rasulullah, innar ruha tabi'ahul basar. Ya, ketika ruh itu lepas, mata akan melihat. Sepertinya mendeli, tapi itu bukan mendeli karena apa-apa. Kalau dia mukmin, mendeli melihat ruhnya keluar, maka kita pejamkan dengan mendoakannya. Nah, setelah itu dipeganglah oleh malakal maut sebentar, lalu oleh malaikat pembawa kain kafan tadi diambil ruh kita, dimasukkan ke kain kafan, maka keluar wangi luar biasa, wangi yang sewangi-wanginya. Lalu iring-iringan malaikat ini membawa ruh kita ke langit pertama. Dan setiap melewati rombongan para malaikat, mereka akan tanya, ini ruh siapa ya kok wangi sekali? Akan disebut nama kita, nama yang terbaik. Diketuklah pintu langit yang pertama, dibukakan.
langit kedua, ketiga, dan sampai ketujuh. Lalu setelah itu ada suara dari atas yang mengatakan bahwa catatlah amal baiknya dalam kitab Illiyun. Lalu orang ini, ruh ini akan dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, dan ketika keluarganya pergi meninggalkan pemakaman masih terdengar sendal terompahnya, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ya, bertanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian apa agamamu. Dan ketika lolos dengan jawaban ini, maka ada suara yang memerintahkan bukakan pintu surga, salah satu pintu surga baginya. Nah, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan bahwa pintu surga ini akan dibukakan di sisi kakinya, sebelah kakinya, sehingga hawa sejuknya akan menghampirinya. Lalu kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah seorang teman yang sangat rupawan, bagus, bersih, dan menemani. Lalu akan ada suara dari langit mengatakan, tidurlah kamu dengan nyaman sampai datangnya hari kiamat. Ya. Dan hari akhirat itu adalah satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi jangan dibayangkan, kiamatnya kapan nih kok turunnya kok suwe. Jangan dibayangkan. Kita tidak tahu lagi umur dunia ini berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Kalau 1000 tahun berarti di sana cuma sehari nunggunya. Dan apa yang diucapkan sebelum tertidur oleh orang yang ada di alam kubur ini, dia mengatakan, ya Allah percepatlah kiamat supaya aku ketemu dengan keluargaku. Ya. Itu yang diucapkan. Lalu dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang tidur. Jadi jangan dibayangkan, waduh di bawah Kamboja ono burung hantu enggak. Nah, kesalahan dalam mengilmui masalah ini menyebabkan kita takut dengan alam kubur, takut dengan kematian. Apalagi orang yang gugur di medan perang, mati syahid, maka dapat bonus lebih lagi, yaitu saat dicabut nyawanya, dia seperti digigit semut sakitnya. Kemudian ketika ruhnya diantar ke langit, tidak dikembalikan ke alam kubur, tapi Allah tempatkan di tembolok burung-burung berwarna hijau, yang sarang-sarang mereka berada di bawah arasnya Allah, dan mereka tiap hari memakan biji-biji surga, sampai hari kiamat. Jadi ini perlu kita rubah mindset kita, bahwa alam kubur itu tidak selamanya menyeramkan bagi orang-orang beriman. Ya. Nah ini poin yang kelima. Dan yang terakhir, agar kita tidak terlalu takut dengan kematian, kita harus banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena orang takut mati biasanya mikir, aku kakean dosa. Biasanya orang takut mati itu karena merasa, dosaku akeh, gurung siap. Ya, daripada hanya merasa tapi tidak berbuat, maka banyak taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Taubat yang mutlak adalah taubat dari semua kesalahan secara umum. Kalau taubat muqayyad adalah ketika selesai melakukan satu dosa, dia taubat secara khusus untuk dosa itu, dosa tertentu. Ya. Nah, di sini. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang merasa banyak dosa biasanya akhirnya takut dengan kematian, ya untuk obatnya adalah ya banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mungkin ada perasaan was-was, takut, berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan setan yang membuat kita was-was. Karena sejatinya orang yang ingat kematian itu harusnya lebih tenang. Tapi kalau dia panik, dia drop, berarti ini was-was dari syaitan yang harus disembuhkan. Maka 6 poin tadi diantaranya adalah salah satu usaha kita, ikhtiar kita agar tidak terlalu takut dengan yang namanya kematian. Saya simpulkan, yang pertama, memahami secara mendalam, sering diangan-angan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Nyawa saya milik Allah, terserah Allah mau ngambil kapanpun. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara menyembuhkan penyakit hubud dunia. Karena ini adalah poin inti kenapa orang takut mati, karena dia cinta dunia. Kemudian yang ketiga, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Yang keempat, memperbanyak bekal, menyiapkan bekal terbaik kita, mengarungi kehidupan yang panjang di alam akhirat. Kemudian
yang poin kelima adalah mengilmui seluk-beluk kehidupan di alam akhirat, termasuk ketika meninggal dunia, di alam kubur, hari berbangkit dan seterusnya. Kita bisa merujuk misalkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, atau juga bisa kitabnya Imam Al-Qurtubi, itu kitab At-Tadhkirah, secara lengkap dijelaskan bagaimana kehidupan di alam akhirat. Atau mungkin secara khusus membahas tentang surga, tadi kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Hadil Arwah ila Daril Afrah. Ya. Kita ilmui tentang itu sehingga tidak salah paham memandang bahwa setiap alam kubur pasti serem, tidak selalu menyeramkan. Dan yang terakhir, mungkin kita merasa belum pede karena banyaknya dosa-dosa kita sehingga kita belum siap untuk meninggal dunia. Walaupun siap gak siap tetap datang ya. Tetapi solusinya adalah dengan banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 6 poin ini kita renungkan, kita ingat-ingat, kita pahami sehingga kita memiliki keyakinan, termasuk juga mindset, pola pikir bahwa kematian itu tidak terlalu menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Dan bagi saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wabah ini, semoga husnul khotimah dan berjumpa lagi dengan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan segera dan diberikan semangat serta diberikan ketenangan dan juga ketentraman selama sakitnya. Dan bagi kita yang sehat, mari kita perbanyak rasa syukur kita, termasuk dengan cara memperbanyak perbuatan baik, khususnya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena sakit pada hari ini, atau mungkin keluarga saudara-saudara kita yang ditinggalkan oleh keluarga mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal hingga akhir apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.